Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Rozak, calon guru penggerak angkatan 7 SMA Negeri 1 Demak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Prinsipnya, proses pembelajaran adalah bagaimana kita menggali potensi sesuai dengan kekuatan kodrat anak. Kita tahu dan kita harus sadari bahwa segala sesuatu yang dimiliki anak antara satu murid dengan murid yang lain itu pasti berbeda. Tidak mungkin sama dengan yang lainnya. Nah, hal itulah yang kemudian kita di dalam memberikan edukasi, kita dalam memberikan pelayanan terhadap anak, mestinya juga sesuai dengan kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak. Hal ini menyebabkan kita harus dituntut bagaimana melakukan proses pembelajaran dalam kelas yang berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu artinya memberikan pelayanan sesuai dengan gaya kebutuhan belajar anak, baik diferensiasi konten, diferensiasi proses, maupun diferensiasi produk. Yang tidak kalah pentingnya juga berdasarkan asesmen berkelanjutan. Nah, ini menjadi satu rangkaian penting bahwa setiap guru dituntut untuk bisa menggali hal-hal yang kemudian bisa dikembangkan yang ada di kemampuan murid itu sendiri. Demikian video saya yang akan bisa dilihat pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan kita, proses pembelajaran pada hari ini jam 8.10, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa, mudah-mudahan kegiatan kita memberikan kelancaran. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih pada kesempatan hari ini. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Biasa. Sehat ya, meskipun puasa kita hari ini sekian ya, kita tetap harus semangat di dalam belajar. Nah, pada kegiatan hari ini ada yang tidak masuk atau masuk semua? Masuk semua? Ya. Alhamdulillah. Berarti itu menunjukkan bahwa kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa menuntut kewajiban kita ya, yaitu belajar di SMA Negeri 1. Nah, pada kesempatan hari ini ya, Pak Rozak, kita masuk pada pembelajaran sebelumnya. Ya apa? Pembelajaran kita pada hari ini adalah pembelajaran mengenai bab waris. Nah, perlu kita pahami di dalam proses pembelajaran kita perlu keyakinan kita ya kan, supaya kontrak belajar kita selama proses selama 3 jam ke depan ya, pada dengan mengingatkan berjalan secara efektif. Yang pertama yang perlu kita sepakati adalah harus saling menghormati dan menghargai di antara kita ya. Jadi kalau ketika ada yang ngomong tolong dihargai. Kalau mau menghargai dirinya sendiri harus menghargai orang lain. Mau menghargai orang lain harus jadi saling menghormati dan saling menghargai. Yang kedua, membawa baju dan atribut yang lengkap. Apakah ada yang tidak membawa baju pada hari ini? Ya, atributnya lengkap ya. Nah, ini tidak ada yang pakai OSIS ya, pakai semua ya. Oke. Yang ketiga apa ini? Menggunakan bahasa yang sopan. Ketika ngomong di dalam kelas harus menggunakan bahasa apa? Bahasa Indonesia. Ini di dalam sekolah ya. Yang ketiga, yang keempat, tidak boleh apa ini? Tidak boleh pakai sandal. Adakah yang pakai sandal di kelas ini? Tidak ada. Ada yang kelima apa? Keluar masuk harus izin guru. Barangkali ada yang mau ditambah kontrak belajar kita pada Pak Ria hanya mengingatkan, ya, mestinya ini berlaku kita terus secara kontinu, secara terus menerus. Tapi ini supaya kita
mengupdate kembali keyakinan budaya kita selama kita di dalam kelas. Ya. Ada masukan barangkali Mas Hukum? Oke, bisa dipahami ya berarti ya? Kalau dipahami berarti harus laksanakan. Jangan sampai nanti ada yang sepatunya dilepas bawa sandal. Nah, pada kesempatan hari ini, siang ini kita belajar mengenai ketentuan hukum waris. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama kalian belajar untuk menganalisis dan mengevaluasi ketentuan waris. Tadi kan sudah, ya. Yang kedua kaitannya dengan kalian mampu mempraktekkan pelaksanaan perbagian hukum waris. Yang tidak mendapatkan setengah siapa, yang tidak mendapatkan seperdua siapa, yang tidak mendapatkan seperdelapan siapa, dan seterusnya. Jadi tujuannya ini, kalau kalian ini dua-duanya ini kalian pahami, berarti tujuan Pak Ulet dalam menyampaikan materi hukum waris sudah tercapai. Namun saya minta sebelum kita masuk ke materi ini, Pak Ulet ingin kalian lihat di quiz Telegram, ya. Biasanya Pak Ulet kan ada Telegram. Silakan, ada di grup Telegram quiz, bisa dijawab untuk pemahaman awal kalian kaitannya dengan materi kita. Sudah di quiz di dalam Telegram. Ada satu pertanyaan quiz yang ada di dalam Telegram, saya berharap bisa dijawab terlebih dahulu. Ya. Baru 20 siswa yang menjawab. Belum semua. Jumlah siswa kita 34. Baru 20. 30. Oke, bagaimana saya dari kuis pertanyaan? Bagaimana hukumnya belajar hukum waris? Ada yang menjawab fardu kifayah, ada yang menjawab wajib, ada yang menjawab sunnah. Yang menjawab sunnah 6%, ya. Yang menjawab wajib 9%, yang menjawab fardu kifayah 85%, ya. Ada yang mau mendeskripsikan kaitannya dengan pertanyaan yang dijelaskan oleh Pak yang ada dalam kuis terlebih dahulu, kaitannya dengan belajar ilmu hukum waris. Mas Fasyad, barangkali apa yang hukum belajar hukum waris? Sambil berdiri Ya, berdiri apa? Oke. Terima kasih kesempatannya Pak Abdul. Menurut pendapat saya, hukumnya fardu kifayah itu bila sudah ada yang bisa untuk melakukan hukum waris, ya, maka gugur sudah tanggung jawab pribadi orang lain karena sudah ada yang mampu. Iya, betul sekali. Jadi kalau belajar hukum waris itu tidak wajib, tidak sunnah, maka hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu ketika ada orang, ya, sudah belajar mengenai hukum waris berarti gugur kewajiban yang lain. Kalau wajib kan semua, kalau tidak dipelajari berarti dosa kan itu. Kalau fardu kifayah berarti kalau sudah ada satu orang yang ahli di dalam bidangnya, kompeten ilmunya, berarti sudah tidak punya kewajiban untuk belajar ilmu hukum waris. Oke, saya ada kartu, ya, ada kartu untuk Pak Ryan mengetahui kompetensi dan pemahaman awal kalian sebelum kita masuk ke lebih lanjut kaitan dengan materi. Ada dua kartu. Ini kartu kaitannya dengan hak orang-orang yang berhak mendapatkan waris, ya. Contoh, ya. Ini ada kartu saudara perempuan sekandung atau sebapak. Maka nanti jawaban kalian apa? Misalnya apa? Sepertiga, seperdua, apa seperdua. Nah, nanti kalau berdasarkan sistem acak Pak Royat, ketika kalian memahami ini, berarti saya bisa lanjutkan secara umum mayoritas kalian bisa menjawab jumlah hak waris yang tidak mendapatkan hak warisnya, ya kan? Kalau anak laki-laki contohnya berapa? Anak laki-laki berapa hak warisnya? Ya? Ada yang asobah, ada yang setengah, ya. Yang benar asobah. Asobah itu apa? Sisa harta waris yang dibagikan. Yang namanya sisa
itu berarti bisa lebih banyak juga bisa lebih sedikit dari hak yang punya hak waris. Paham ya? Nah, oke. Saya kelompokkan ya, saya bagi menjadi saya nggak tahu ya, absen 1 sampai absen 9. Coba saya absen 1 sampai 9. Saya pada kalau pakai sistem aplikasi nanti terlalu absen 1 sampai 9. Coba kesini depan sebelah kiri mana? Kita main siang-siang supaya kita tidak ngantuk ya. Nah, absen yang sebelah sini 10 sampai 18. Absen. Ya, ini maksudnya. Nah, ini. Maksudnya apa maksudnya? Ya. Oke. Ya, maksud. Ada ke berhadapan apa? Ya. Oke. Nah, tapi pertanyaan pada apa? Kalian memilih salah satu, tidak perlu semuanya, terlalu lama nanti. Ya kan? Contohnya misalnya Mas Abi, milih mana? Ya kan? Terus kemudian nanti menjawab saudara perempuan sekandung atau sebapak setengah misalnya. Ya kan? Seperti itu. Jadi tidak perlu semuanya, memilih salah satu aja. Ya kan? Kalau nanti dua kelompok ini bisa, berarti bisa ditafsirkan Pak ya. Kemungkinan juga rata-rata bisa dipahami untuk kelompok selanjutnya. Gitu ya. Coba saya mulai. Yuk. Silakan diambil Mas Abi sama Mas Anu. Ya. Ya satu aja pilih. Boleh tengah, boleh anu bebas. Istri jika suami yang meninggal dunia meninggalkan anak, berapa Mas Abi? Yaudah, ini pembahasan satu. Istri jika suami yang meninggal dunia meninggalkan anak 1/2. Ya. Nah, enggak 1/2, salah apa benar? Salah. Yang benar? 1/8. Betul. Berarti Mas Abi masih belum. Mas. Suami jika seorang istri meninggalkan anak. Gimana? 1/2. Ya, sing percaya diri loh. Salah enggak apa-apa. Alah, dah ada 1/5 bagian kemarin, ya? 1/2. Yang benar? 1/4. Betul, ya. Coba. Anu duduk. Belum kelompok 1 maupun kelompok 2 belum berhasil yang menjawab. Lanjut Mas. Nah, silakan Mas Fajar sama Anu. Mas Anas. Dijajah sudah ya. Ya. Seorang anak perempuan. Separuh setengah. Ya betul. Mas Anas, silakan duduk. Mas Anas betul. Seorang anak perempuan mendapatkan setengah. Oke. Istri jika suami yang meninggal dunia meninggalkan anak. Ya, 1/8 betul. Ya, betul. Coba. Ayo jangan dua orang saudara perempuan atau lebih jika yang meninggal tidak mempunyai anak atau orang tua. Ya, coba. Benar apa salah? Dua orang saudara perempuan atau lebih jika yang meninggal tidak mempunyai anak atau orang tua. Asobah tadi hanya berlaku pada siapa? Anak laki-laki. Kalau dua anak perempuan ya tidak asobah. Ya, tidak. Akilah. Suami jika seorang istri meninggalkan anak.
seperempat. Suami jika seorang istri meninggalkan anak seperempat, benar atau salah? Benar. Silakan dulu. Nah. Diikuti ya Mas. Suami jika istri yang meninggal tidak mempunyai anak. 1/2. 1/2 itu. 1/2. Setengah 1/2 gitu kan. Benar. Ya, benar. Silakan dulu. Ya. Ya, olah. Istri jika suami yang meninggal dunia meninggalkan anak. Betul. Istri jika suami yang meninggal dunia meninggalkan. Silakan dulu. Sudah cukup. Ya. Ya. Ternyata dari permainan kartu ini, ya, banyak anak yang sudah. Meskipun ada beberapa anak tadi yang belum bisa menjawab. 2. 2 apa 3 tadi? 3 yang belum menjawab. Oke, tidak masalah. Ya. Kalian sudah sholat semua ya? Sholat dulu ya. Yang laki-laki sudah sholat semua ya? Kita untuk biar fresh, kita semangat belajar siang hari ini. Pak Rian ketika tepuk apa namanya? Tepuk bis 2 dari 1, bis 2, bis 3 ya, untuk biar kita semangat, tidak main HP. Kalau siang-siang seperti ini nanti bisa berpotensi main HP sendiri. Ayo contoh, tepuk bis 2, bis 2. Nah, itu ini berapa? 2. 3. Nah, bis 3, bis 2, bis 2. Semangat bagus. Pak Royan masuk materi ya, ketentuan hukum waris dalam Islam ya. Kita lanjutkan. Coba yang mau ngomong slide ini. Tadi kalau ada keyakinan kita kalau kita ngomong harus saling dihormati. Padahal jangan kok. Padahal kan sering menyampaikan tidak harus takut salah. Tapi ini kan sudah dilihat gambarnya. Apa? Siapa yang mau menjawab? Present. Nah, silakan Mas. Ya. Harta karun. Ini harta karun itu apa, Mas? Perhiasan itu, Pak. Gambar perhiasan. Gambar perhiasan. Yang ini atau yang ini? Yang ini koin emas. Koin emas. Ini gambar perhiasan. Oke. Kalau gambar perhiasan atau gambar keemasan ini biasanya identik dengan apa? Harta. Ya. Nah, ini tidak tahu ini. Kalau bagaimana perasaan kalian kalau kalian itu mendapatkan uang jalan atau emas seperti ini? Senang? Betul tadi. Namanya orang kan bebas punya pandangan. Ada yang Pak saya dapat, kalau dapat ini saya sedekahkan. Pak ada yang saya simpan dulu dan seterusnya. Orang kan punya perspektif masing-masing. Apa yang disampaikan tadi siapa? Ayo belum tentu sama yang disampaikan oleh Fajar, ya? Atau Alta tidak mungkin sama. Mesti semua jadikan keyakinan masing-masing. Kalau sentimen yang Pak Roja barangkali ya. Ya. Apa ini? Apa ini? Bangunan gedung, ya. Bangunan gedung dan ini adalah bangunan sertifikat. Coba kita lihat apa proses pengertian waris. Apa ini? Waris. Perpindahan harta seseorang yang telah meninggal kepada orang lain. Kalau harta yang dikuasai kita kemudian berpindah kepada orang lain itu sudah dikatakan harta waris. Misalnya Fajar
ibunya. Kok pindah ke tangannya siapa? Farel. Oh, Farel. Ya. Bisa jadi ini adalah warisannya Farel. Jadi warisan itu tidak harus itu ya. Apapun boleh. Yang penting perpindahan barang antara orang lain ke kita itu, kalau itu sudah jadi hak kita berarti sudah menjadi hak waris. Nah, namun perlu diketahui waris itu tidak hanya identik dengan apa? Dengan materi. Nah, oke, apa ini? Siapa yang mau menjelaskan ini? Kelihatan tidak? Tujuan pembagian waris menurut Islam, apa sih tujuannya? Kita jangan-jangan ada ilmu waris tapi tidak ada tujuannya. Ya, perlu kita ketahui tujuan kita belajar hukum waris. Yang pertama ini, coba baca. Apa mana? Ya, Tujuan pembagian waris menurut Islam yang pertama agar tidak terjadi perselisihan dan pertikaian antara ahli waris. Oke, pertanyaannya dalam konteks kita di lapangan atau di lingkungan yang kita amati, banyak tidak perselisihan gara-gara disebabkan masalah waris? Banyak. Ya. Mungkin bisa jadi di antara orang tua kalian bisa jadi pelakunya juga ya. Alhamdulillah tidak. Ada yang mungkin boleh ada bapak saya dengan paman saya misalnya. Oke. Mudah-mudahan sih tidak terjadi. Apa jadinya kalau ya kan ada pertikaian? Kalau ada pertikaian berarti gambarnya seperti ini. Ya. Ini gara-gara apa ini? Ini olah TKP. Olah TKP saat ada kasus pembunuhan gara-gara apa? Pembagian harta waris yang menurut penerima hak waris tidak adil. Maka ketika terjadi proses pembunuhan seperti itu, maka hukum pidana yang bicara. Padahal waris itu adalah hukum perdata, bukan pidana. Kita kan tidak ingin ada kasus seperti ini ya, perselisihan. Yang rugi siapa ya? Penerima hak waris itu kan. Ya. Oke, kita lanjutkan pada tujuan yang kedua. Tujuan kita belajar hukum waris yang kedua apa? Ini apa? Dapat terwujud keadilan yang berimbang dalam pembagian harta waris. Maksudnya apa yang ya? Adil itu bukan berarti harus sama. Pertanyaannya apa? Kalau ada anak laki-laki dan anak perempuan, kan sama-sama anak kandung, Pak. Kenapa pembagiannya tidak sama? Sering kemarin pada pertemuan sebelumnya kan saya sampaikan bahwa ketika hukum waris yang berbicara itu sudah ada ketentuan di dalam Al-Quran. Manusia tidak punya kapasitas untuk melakukan proses intervensi, melakukan ada seterusnya. Menurut manusia tidak adil, tapi bukan berarti adil itu harus sama. Maka pembagian hak waris antara laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Jangan kalian berdasarkan dari sama-sama anak kandungnya. Di dalam Al-Quran sangat jelas sekali antara laki-laki dan perempuan, ibu, bapak, dan seterusnya. Jadi kita ketika orang tua atau pewaris itu masih hidup, itu namanya bukan waris, namanya apa? Hibah. Kalau hibah itu sesuka orang yang memberikan pemberian tersebut. Mau dikasih sedikit banyak, tapi kalau hukum waris itu berarti yang bicara adalah ketentuan. Kalau hibah itu tidak ada ketentuannya. Mau dikasih setengah, mau dikasih sepertiga, mau seperdelapan, mau tidak dikasih tidak masalah. Kalian tidak bisa protes. Tapi kalau hukum waris itu ada ketentuannya. Maka ketika tidak sesuai dengan ketentuan, maka kita bisa protes. Kan gitu.
Apa tujuan yang ketiga? Agar memiliki harta yang halal. Tidak ada artinya harta yang kita miliki banyak, tapi kita dapatkan dari harta waris yang kemudian sumbernya malah menyebabkan malapetaka. Ketika kita di dalam keluarga kita mendapatkan harta yang halal, maka di dalam membina keluarga, rumah tangga tentunya akan menggambarkan seperti ini, di mana dalam satu keluarga saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Ketika kita tidak mendapatkan sumber harta kita yang halal, ya seperti ini konsekuensinya. Apa ini kira-kira? Api neraka. Ya, makanya Pak Rian itu selalu wanti-wanti ya, yang cewek-cewek ini ya. Jadi dulu ada sebuah kisah, ya kan, bahwa Imam Ghazali, ulama besar ya. Imam Ghazali itu ya, pengarang kitab Ulumuddin, kitab besar yang menjadi referensi pondok-pondok pesantren. Itu ketika umur 80 tahun, Imam Ghazali itu sudah hafal Al-Quran dan ribuan hadis. Karena apa? Karena kecerdasan. Ini ternyata di dalam sebuah riwayat, ibunya Imam Ghazali ini ketika hamil, ibunya tidak mau memakan makanan yang tidak jelas sumbernya. Ya, makanya ini yang ibu-ibu apa? Calon ibu-ibu besok, ketika posisi hamil harus betul-betul diperhatikan asupan makanannya, apakah itu haram, apakah subhat atau tidak jelas. Berarti apa? Makanan yang diproduksi oleh ibu, yang dimakan oleh kalian semua, itu harus jelas ini kehalalannya, karena ini penting. Ya, halalan thayyibah kalau dalam zaman halal dan baik. Maka bapaknya Imam Ghazali dulu ketika hamil, namanya Nidam. Nidam itu apa? Nidam itu kan keinginan untuk makan sesuatu kan itu. Akhirnya ibunya Imam Ghazali itu karena rumahnya itu di belakang itu ada sungai, kemudian ada jambu. Dari belakang sungai ternyata ada jambu, kemudian diambil. Nah, menurut kalian kan mungkin itu tidak bertuan. Memang ini apalagi musim hujan, jambu boleh. Kalau sudah jatuh berarti sudah hak umum kan gitu. Tapi ini tidak. Bagi bapaknya Imam Ghazali tidak mau makanan istrinya itu dari barang-barang yang subhat, yang tidak jelas. Maka bapaknya Imam Ghazali tadi survei, cari aliran sungai tersebut dari sumbernya yang kemudian ada jambunya. Ya. Ternyata setelah ditanya miliknya si A, bapaknya Imam Ghazali ketika ada ditanya miliknya si A, minta keikhlasan dan kehalalannya. Akhirnya yang punya pekarangan jambu tadi, boleh aku ikhlaskan, boleh aku halalkan, tapi dengan syarat kamu harus bekerja di pekarangan saya 1 tahun, tidak akan saya tidak akan saya bayar atau digaji. Kalian mau tidak kalau gaji 1 tahun tidak ya? Tapi bapaknya Imam Ghazali dengan ikhlas mau. Karena apa? Dari kehalalannya. Saking ingin minta ikhlas dan kehalalan dari yang punya. Nah, jadi sekarang ada di jalan ya, ada apa yang jatuh yuk kita ambil, tidak jelas itu miliknya siapa. Ya, makanya Imam Ghazali ketika umur 8 tahun sampai 9 tahun sudah cerdas, hafal Al-Quran dan ribuan hadis di luar kepala. Yang sekarang kitabnya Ulumuddin itu ada 4 jilid, ya, menjadi referensi kitab-kitab pondok besar itu. Ya, makanya yang perempuan ya, kalau hamil hati-hati, makanya jangan asal makan aja biar anaknya seperti Imam Ghazali cerdas. Ya. Ini apa ini? Sebab-sebab memperoleh harta waris. Apa sebabnya? Yang pertama karena apa ini? Karena keturunan atau hubungan asal. Kalau tidak punya keturunan atau tidak punya hubungan asal, tidak bisa mendapatkan waris. Datang-datang saya minta waris saja tidak bisa. Harus ada jalur ini. Yang kedua apa ini? Ini kebetulan keponakan saya di Sabtu kemarin nikah, jadi saya ambil. Kalau sebelumnya tadi dari YouTube, dari Google. Kalau ini memang ini. Nah, misalnya ya, contoh hubungan pernikahan ternyata setelah berjalan 5 tahun, salah satu di antara ini ada yang meninggal, berarti
istri atau suami yang meninggal berarti berhak mendapatkan hak warisnya. Ya. Nah, yang ketiga apa? Orang seagama. Tapi orang yang tidak seagama, tidak punya potensi masuk, punya teladan dapat hak waris. Tapi ada enggak Pak ini? Ada, tapi kita tidak tahu. Rata-rata ya karena kedua faktor ini. Kalau tidak karena nasab ya karena ini. Kalau kelihatan ya, warisnya di sini. Pewaris ini. Maka yang berat mendapatkan pertama kali siapa? 1, 2. Ya, ini angka-angkanya. Ya. Bisa dilihat, ya. Tidak mungkin jadi ini orang pertama kali ya di sini yang dapat hak waris, sudah langsung di sini orang, ya. Maka ini contoh-contohnya lebih dulu. Nah, anak laki-laki. Kalau laki-laki itu ya tidak harus sih. Yang kedua ini tabelnya tadi, ya. Tabel yang dapat waris jumlahnya berapa dan seterusnya, ya. Contoh penghitungan waris, ya. Contohnya seperti ini. Nah, sekarang saya minta kalian kemarin sudah saya kelompokkan, ya. Silakan kita berkelompok 10 menit atau untuk penyamaan persepsi. Terus kemudian nanti kelompok 1 untuk persiapan masuk presentasi. Nanti yang melakukan umpan balik adalah kelompok. Silakan kalian berkelompok yang tertib, yang rapi, ya. 4 menit jadi 1, jadi jangan langsung diri. Ayo silakan 5 menit untuk berkelompok.
Juliana memang betul. Maksudnya di masalah Maria Pak. Mariati. Di Maria. masalah Terusan Zain. dia diurus atau keputusan Terusannya apa? oh Saya jumhur ulama. ulama Mendukung. kayaknya ada masalahnya. Dulu sini. Siapa yang sudah pernah bagi
nikah 10 tahun kan. Karena ini kan dalam masa bulan terus biasa mati ya kan. Kita bang itu dari lokasi dan itu paling 1 juta tapi ada lagi. Gimana kalau ada yang mau presentasi dulu? Nomor 1. Pakai yang itu Mas. Jangan aja, nggak apa-apa.
Ya umumnya biasanya kelompok sisi terus. Ya, Yang dari kedua belakang sekali dari nanti hanya satu kelompok aja yang di video. Syaratnya tetap maju apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait pembagian hak waris. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabiata Kamal, absen 30 sebagai moderator. Cahya Arif sebagai presentator. Lalu ada Abi, Gogol, dan Laras sebagai penjawab pertanyaan. Silakan untuk Mas Cahyo dipresentasikan. Oke, pada siang hari ini kelompok kami kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hukum hak waris. Lalu pada kasus yang kami dapatkan, seorang istri telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli warisnya, yaitu seorang suami, ayah, dan juga ibu. Dan ada pun sejumlah harta yang ditinggalkan, yaitu sebesar 150 juta rupiah. Lalu berapakah masing-masing dari mereka yang akan didapatkannya? Sebelum menjawab pertanyaan yang tadi, tentu kita harus memahami syarat-syarat apa yang harus dilakukan agar ahli waris tersebut dapat mendapatkan hak waris mereka. Yaitu yang pertama, tidak adanya penghalang atau halangan untuk mereka mendapatkan warisan tersebut. Lalu yang kedua, kematian orang yang telah meninggal ditetapkan oleh hakim, yaitu divonis telah meninggal meskipun dia hilang ataupun memang sudah meninggal. Lalu yang ketiga, ahli waris yang hidup pada saat orang yang memberikan warisan meninggal, yaitu seperti seorang ibu yang mengandung seorang bayi, namun anaknya meninggal, maka bayi tersebut berhak mendapatkan warisan dari saudaranya yang telah meninggal. Selanjutnya, adapun beberapa hal yang harus ditunaikan oleh ahli waris sebelum mendapatkan warisannya, yaitu yang pertama, mereka harus melakukan pengurusan jenazah terlebih dahulu, lalu melakukan wasiat yang telah ditinggalkan, dan juga membayar hutang jenazah tersebut.
terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 4 ayat 11. Adapun tabel dari pembagian hak waris lalu kembali kepada pertanyaan tersebut, berapakah masing-masing yang akan didapatkan oleh ahli waris tersebut? Yang pertama ada seorang suami akan mendapatkan setengah dari warisan tersebut. Yang kedua ada ibu akan mendapatkan sepertiga dari sisa yang telah diambil oleh suami. Dan yang ketiga, bapaknya akan mendapatkan atau sepertiga dari warisan tersebut. Lalu pada perhitungan, suami akan mendapatkan setengah dari 150 juta, yaitu sejumlah 75 juta. Yang kedua, seorang ibu akan mendapatkan sepertiga dari apa yang telah diambil oleh suami, yaitu sebesar sepertiga dikali 75 juta, yaitu 25 juta. Dan yang ketiga, ayahnya yaitu mendapatkan sepertiga dari warisan totalnya, yaitu sepertiga dikali 150 juta, yaitu 50 juta. Lalu apa manfaat dan hikmah yang bisa diambil dari menunaikan hak waris ini? Yaitu terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis. Karena apabila kita menaati hukum dan tata cara hak waris, maka kita akan mendapatkan kesejahteraan dan keharmonisan pada hidup. Karena orang yang paling buruk adalah orang yang tidak menaati suatu hukum. Lalu yang kedua, menciptakan keadilan dan mencegah konflik antar keluarga. Karena apabila tidak ada hukum waris, maka keluarga tersebut akan terjadi konflik karena pembagian hak waris. Dan yang ketiga, kita akan lebih peduli kepada orang lain, keluarga dan saudara kita. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih atas presentasi yang telah disampaikan oleh Mas Caryo. Selanjutnya dari kelompok 2, apakah ada pertanyaan? Silakan disampaikan. Jadi itu kan suaminya mendapat harta warisan dari istrinya. Kalau misalnya suaminya itu mau menikah lagi, tetapi mau ngambil biaya dari harta warisan itu, hukumnya bagaimana? Silakan Mas Abi. Menurut saya nggak apa-apa ya, soalnya harta waris milik sang suami itu bisa jadi hak milik sendiri, jadi bebas kan juga digunakan untuk apa saja, bahkan untuk menikah lagi. Saya sependapat dengan Nabi, menggunakan harta warisnya itu tidak apa-apa karena itu sudah hak milik si suami, jadi boleh digunakan sesuka hati si suaminya. Izin menyempurnakan jawaban. Jadi memang itu boleh-boleh saja, karena itu sudah sepenuhnya hak milik suami. Sebab harta bawaan atau harta benda yang diperoleh dari warisan merupakan harta yang berada di bawah penguasaan masing-masing pihak. Oke, terima kasih dari penjawab pertanyaan. Dari kelompok 2, apakah ada kritik dan saran? Perwakilan dari kelompok 2, kritik dan saran dari kelompok kami sejauh ini sudah baik, sudah bagus, presentatornya sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Kemudian moderator sudah sangat komunikatif dengan audiens, menjawab pertanyaan sudah menangkap poin apa yang ditanya. Terima kasih. Jadi perlu belajar lagi ke depannya. Terima kasih dari kritik saran kelompok 2. Sebelum saya akhiri, saya akan memberikan kesimpulan terkait apa yang telah teman saya presentasikan, yaitu mempelajari ilmu waris dapat agar dalam pembagian harta waris dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya. Sebab mempelajari hukum pewarisan dalam Islam agar hak-hak yang berkenaan terkait harta waris yang telah ditinggalkan oleh pewaris dapat dibagi dengan adil. Sebab
kewajiban dan hak keluarga mayit dapat teratur dan dapat dihormati oleh pihak lain. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi dari masing-masing kelompok. Tetap jangan lupa untuk kalian untuk belajar pada pertemuan yang akan datang, sehingga nanti pertemuan yang akan datang kalian sudah paham sedikit kaitannya dengan materi yang sudah kita pelajari pada siang hari ini. Itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya pelajar Ridho Maulana, kelas 12 IPA 4. Setelah mengikuti pembelajaran yang diajarkan oleh Pak Khairul Rozak sebagai pengampu pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kami siswa-siswi dapat menerima pembelajaran sangat menyenangkan, bahagia, edukatif karena dikemas dengan berbagai konten, mulai dari cara penyampaian, kemudian isi, dan diisi dengan game yang pada siang kali ini sangat terasa berbeda dari hari-hari yang pada biasanya, karena siang hari merupakan hari yang membuat kita kantuk ya teman-teman. Dan kali ini kita memiliki pembelajaran kebudayaan baru yang sangat istimewa, dan tentunya kami mengucapkan terima kasih, dan kita semua bisa belajar dan mengetahui tentang hukum waris bagi kita di masa mendatang. Semoga bermanfaat. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Siswanto, SPI MSI, Wetan Sejawat dari Bapak Khairul Rozak, calon guru penggerak angkatan 7. Testimoninya untuk Bapak Khairul Rozak dalam melakukan pembelajaran sudah melakukan diferensiasi proses. Artinya pembelajaran yang dilakukan sudah berfokus kepada murid, kepada siswa, dan juga apa yang dilakukan dalam pembelajaran sudah bervariatif, sudah bisa dikategorikan dalam proses pembelajaran yang tidak monoton dan juga cukup menarik. Hal itu bisa dilihat dari proses pembelajaran yang menitik beratkan pada kemampuan siswa untuk mengeksplorasi dirinya sendiri dengan didampingi oleh Bapak Khairul Rozak sebagai guru pendidikan agama Islam. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.